warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kompak lagi. Kekompakan ini menunjukkan bahwa kerukunan penjenengan semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa hari Jumat hari ini ya. Iya. Pakai baju pramuka semua soalnya. Baju pramuka. Senang sekali kali ini saya Nanda Desita dan juga ditemani dua kesayangan saya. Saya Jok Luduk. Saya Jok Lirik. Kita ketemu lagi dalam acara Sahur Time bersama Gus Miftah. Tempat Teman sahur kamu selamat Ramadan. Semakin Pagi-pagi. dekat ya Lebaran. Oh pagi-pagi. Pagi-pagi kok belitik. Cakep. Pagi-pagi kok sudah tahu ibu yang cantik-cantik. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Cakep. Ke Jakarta beli boneka Labubu. Cakep. Kita tidak nyangka baju kita berdua Ya. seperti jilbab ibu-ibu. Ini namanya aku dikudeta. Ya, Apa Ya, semua seragam aku kayak orang lain jadinya. Enggak lah, enggak. Sendirian. Semua kayaknya rukun-rukun harmonis. Ya. Aku menunjukkan identitasku sendiri di warna ungu Karena soalnya. kamu bajunya gak sama. Ayo keluar sana. Keluar. Enggak lah, kamu kalau bajunya beda ini seperti koordinator. Itu ibu yang sana, bukan saya koordinatornya. Oke, kali ini jemaah dari mana? Sidoarjo. Ayo. Belum, Ayo. borong. Ayo. Borong. Kok iso? Delok koordinatornya. Iya, koordinator di belakang. Coba sebelah kanan dulu ya Bu ya. Oke. Ayo Mas. Ibu-ibu. Di mana, Bu? Oh, lainnya di sini. Ibu itu peka. Peka. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu dari mana ini? Oh, tepuk tangan. Al-Hikmah gerak langkah menuju Baitullah. Yang sebelah kanan dari Sidoarjo. Sebelah kiri dari mana, Bu? Sidoarjo. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Bodoh elek, melangkah. Bilangnya melangkah. Ada yang bilang terarah. Soalnya kurang dengar di belakang koordinatornya di pojok. Koordinatornya, pokoknya gini aja gak apa-apa. Pokoknya Dong ngene Nah iya, gitu Ah, aja. iya. Pondok Al-Hikmah terarah. Terarah Oke. menuju Pertamina. Pertamina Energi untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang telah memperhatikan masyarakat Indonesia semakin lebih sejahtera. Terima kasih, Amin. tepuk tangan. Dari Sidoarjo. Nyampe jam berapa Bu tadi Bu? Studio Bu? Jam berapa nyampe di sini? Setengah 8, Jam 7, setengah 8, jam 6. Mokel Oke, semua ya. oke. Gak ada yang puasa hari ini. Senyap puasanya. Tapi emang gitu kalau menjelang lebaran, kadang-kadang ibu-ibu itu belain gak puasa. Iya. Hanya karena pengen encep nastarnya ini udah manis Betul. apa enggak. Apalagi kurang beberapa hari adalah... Kurang beberapa hari iya. ini. Kenapa kamu harus lihat nastar? Kenapa? Ini aja ada yang manis kayak nastar. Sewenang ibu-ibu. Sewenang ini yang Pertanyaannya dipakai. cuma satu, pulang Apa? dari sahur time ini dimarahin suaminya semua. Kenapa? Sampai niku ngaji kok iso jebus Sidoarjo iki piye ngono. Apa bahasa Indonesia jebus? Jebus itu yang itu. Jebus. Oke, yang jelas sekali lagi terima kasih. Mungkin dia dari Sidoarjo tidak terlambat sampai sini. Betul, ah? Tidak terlambat Oh, sampai tidak sini. terlambat. Orang datang jam 8 kok tidak terlambat iki piye? Enggak, yang jelas itu kan naik kendaraan dan kendaraan di sini. Balik nih, balik. Terus. Karena kita terima kasih pada Pertamina. Pertamina, Oke. karena Pertamina kita akhirnya bisa lebaran bersama-sama, kita berikan tepuk tangan. Pertamina. Terutama Tapi ya produser ya yang Iya, sudah iya. keluar dari TV kan. Kalau nggak ada Pertamina, dia nggak bisa Iya. lebaran Mungkin, produsernya. Tapi gini dah, Iya, biarpun kita nanti akan berpergian, mudik, tapi jangan sampai rame-rame. Ya. Ya harus suasana senyap, Tuh, Mas. suasananya juga
buat sehening mungkin lah. Oh, Pokoknya jadi jangan rame-rame. kalau pulang diam-diam. Diam-diam, jangan Kalau rame-rame. nemuin seseorang yang dicinta juga diam-diam. Ya jangan diem-diem lah. Nah, terus ketemu. gimana? Ya kita harus terbuka. Oh, Terbuka, maksudnya terbuka semuanya. Cinta harus terbuka. Hatinya, dibuka bajunya. hatinya. Puasa ini puasa. Hatinya oh terbuka. hatinya. Ya udah kira-kira ibu-ibu ya. Senyap. Tapi ada dampaknya. Apa? Rasan-rasan kan. Senyap tapi ada dampak kan rasan-rasan. Iya. Senyap ada dampak sini Apa? kamu. Senyap ada dampaknya. Ambulnya. Nah ya itu, ada dampaknya itu. Ada dampaknya. Bau jigong. Tapi kira-kira kayak gimana sih? Sunyi, sepi, senyap. Ya. Malah kayak mak lemper. Oke, langsung aja kita bareng-bareng ya Ibu. Ya. Kita akan membahas di Sahur Time bersama Gus Miftah. Berarti yang akan membahas ini siapa? Assalamualaikum untuk Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani imahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa Sahur Time Jak TV dan seluruh pemirsa dimanapun berada yang berbahagia. Pagi hari ini kita berbicara tentang senyap tapi berdampak. Tema ini menjadi penting di saat semua hal seolah-olah harus diposting, semua hal harus dipamerkan. Kadang-kadang tujuan kita dan niat kita sudah salah. Bahkan berpakaian pun hari ini niatnya tidak untuk nutup aurat, tapi untuk pamer. Tapi pagi hari ini matching. Lama, Pak? Ibu-ibu bajunya kayak saya, jilbabnya kayak kamu. Iya. Iya. Berarti, oh ya benar ya. Bajunya sama Abah, jilbabnya sama kita kok ya. Betul. Lah nak bajunya ndak kayak tas ibu-ibu. Nanda. Nah, sekarang seolah-olah kalau nggak diposting itu nggak kejadian. Iya. Padahal di sisi Allah yang nggak diposting itu justru paling berat timbangannya. Jadi kalau berbicara soal itu kemudian yang perlu kita perhatikan adalah niat kita. Walaupun sebenarnya diposting itu belum tentu tidak ikhlas, yang nggak diposting belum tentu ikhlas. Karena ikhlas itu bahasa hati dan menurut Imam Al-Ghazali kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Maka dalam Al-Baqarah ayat 271 yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir," ini jelas ya, menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir, tahu nggak fakir? Fakir tahu nggak? Fakir ini beda motor ditaruh situ fakir. Parkir. Tuh parkir, ngono. Ya biasanya kalau orang fakir tuh ciri-cirinya kalau diajak ngomong tidak nyambung, itu fakir. Nah, Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik bagimu. Jadi di sini dua ya. Menampakkan sedekahmu itu baik, tapi menyembunyikannya jauh lebih baik. Tapi bukan berarti tidak boleh ditampakkan. Berarti itu apa kesimpulannya? Kembali kepada niat.
Dan ketika kita memberikan kepada orang fakir serta menyembunyikannya, balasannya apa? Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi begini, ibadah itu ada dua. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Kalau kaitannya dengan ibadah, itu sebenarnya lebih baik untuk disembunyikan. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah, itu boleh untuk ditampakkan. Contoh, ibadah sholat, itu kan lebih baik disembunyikan. Karena urusan kita langsung dengan Allah. Kemudian kayak haji, itu urusannya langsung dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah, termasuk soal sedekah, itu bahkan harus dideklar. Contoh begini, saya itu sebenarnya kurang setuju kalau orang sodakoh itu atau zakat kemudian dengan bahasa hamba Allah. Tertulis Kan harus gitu. tahu ini siapa yang memberi dan peruntukannya untuk apa. Kenapa kemudian harus dicatat hamba Allah? Harus dinampakkan, umpamanya Gus Miftah sedekah 100 juta, gitu kan? Ya, Tulis. Tulis. Hamba Allah 5.000. Ternyata begitu dicek, hamba Allah itu siapa? Kelodok. Jadi mau berapapun jumlahnya itu, kalau kaitannya dengan muamalah, itu lebih baik untuk disampaikan saja. Nggak usah pakai nama hamba Allah. Apalagi kalau pakai nama hamba Allah karena malu jumlahnya cuma sedikit. Ini kan berarti sedekahnya karena malu, bukan karena Allah. Lah, baiknya seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita akan balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is Sahur Time. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is Sahur Time. This is Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Balik lagi kali ini ya, aku seneng banget sudah jauh-jauh kali ini dari Jawa. Mana Bu? Sidoarjonya Jawa mana? Jawa Tengah, Timur Ibu, Timur ya. Sidoarjo Jawa Timur. Berarti tadi nyampainya jam berapa tadi Bu? 7:30 full satu studio ini moket. 8 malam persiapan. 8 malam maksudnya dari Sidoarjo naik pesawat ke Jakarta baru ke studio Ibu ya. Masya Allah manisnya. Yang sebelah kanan semangat. Sebelah kiri semangat. Aku tahu kenapa semangat. Karena memang setiap kali merawat tubuh juga merawat kendaraan berarti Ibu ya. Nah, beli bensinnya di mana Ibu-ibu? Pertamina. Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Kasih tepuk tangan dong. Jangan lupa di-download ya My Pertaminanya untuk bisa tahu kira-kira pom bensin terdekat ketika nantinya mau mudik itu di mana yang terdekat, yang aman di mana. Satu, kemudian juga bisa sambil mudik, sambil di jalan, bete, macet, capek, lelah, ngantuk. Ya, bisa juga tuh di-download aplikasinya video untuk bisa menyaksikan JAK TV. Jadi kalau misalnya mau menyaksikan JAK TV kalian boleh ya, atau ibu-ibu juga yang ada di studio ini boleh melalui jaktv.com atau juga bisa melalui video dan juga melalui YouTube-nya tetap ada di JAK TV. Berikan tepuk tangan dong. 4:30 sampai 4:30 ya. Sidoarjo tuh berarti Jawa ya, Jawa Timur. Jawa Garang Timur. berarti ya. Hah? Garang. Iya. Ya kan? Kan kayak Surabaya kan, dia mepet-mepet kan. Kalau aku panggil, ibu-ibu, gitu ya Bu ya. Malah marahi galak kamu. Ibu-ibu
Tuh, Bu, katanya Jawa Timur. Ini kayak semi-semi Jawa Tengah ini. Izin dah. Jangan gitu loh. Takutnya ibu tadi maktit. mati. Ibu-ibu. Kok iso ini loh. Habisnya sama melotot dikira marah sama temennya itu. Oh, makanya, ibu-ibu. Ah, Muter-muter, nyari buah salak. Cakep. Hei produser, jangan kau galak-galak. Tuh. Ah tuh produsernya tuh. Kecil, mini, gemoy, galak. beli kerudung ke Jambi. Cakep, Warnanya merah sangat menantang. cakep, Jangan bingung mikirin hati. cakep. Lebih baik dengarkan tausiah Gus Miftah bikin senang. Mas Jo, Halo. semenjak Abah kalau tiap pantun ngasih duit, pantunnya bisa islami semuanya. Saya tuh Heran memang aku. sengaja Karena seperti itu modus makanya nggak saya kasih duit. Karena modus. Satu aku ya. Ya iya kamu. Boleh ya, Mbak? Ngapain nggak boleh? Boleh. Ada waktu untuk kamu 5 jam. Ini pantun potadur. Ayo. Naik kendaraan beli buah. Cakep, Kendaraannya macet kehabisan oli. cakep. Agak. Saya suka lihat ibu yang duduk di tengah. Iya. Kalau saya lihat badannya kecil sekali. Langsing dewe. Ikan teri buah apokat. Cakep. Biarpun badannya kecil tapi tetap sehat. Amin. Gitu. Terus apa lagi? Loh masih banyak. Masih banyak. Iya. Coba. Ke Batam naik motor irit. Cakep. Yang pakai baju hitam. Kenapa sekarang jadi medit? Ada kancil makan gorengan. Agak. Badannya kecil karena kurang makan. Enggak apa. Tapi insya Allah sebentar lagi ibu itu akan besar karena Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan memperhatikan masyarakat Indonesia. Luar biasa. Oh, kalau ini bagus, kalau ini pintar ini. Iya dong. Jadi dia tidak muji saya, Iya. tapi bagus. Bagus. Jadi nggak kena 200 stunting. 200 ribu. Enggak kena 200 ribu. stunting. Mas kamu tuh. Terima kasih. Saya dapat uang 200 kan karena ibu Ya. sepatu reading, Bu. Kamu harusnya bilang, Gimana? beli obat cacing ya. Enggak apa. Kadang itu ada turun-temurun dari keluarga. Keturunan besar ya ada, keturunan gemuk Sedang juga gemuk, ada. iya. Tapi justru malah keturunan istriku itu ya. Kadang-kadang kan ibunya besar, nurun ke anaknya besar. Iya. Kadang-kadang bapaknya kecil, nurun ke Anaknya Anaknya kecil. Anakku itu ya apa? Anakku itu nurun kedua-duanya. Loh gimana? Maksudnya? Jadi Ibunya istriku besar, kamu kecil. aku kecil. Jadi anakku itu yo, yang atas besar, yang bawah kecil. Itulah kayak bonsai. Bonsai. Saya itu tadi lihat ke depan, lihat monitor tuh bingung. Kok Kenapa? rambutku hilang? Bon tak kuncut, orang tak uculi. Ya Allah. Kok hilang rambutku? Kok kelihatan kurang gagah ya? Iya. Biasanya kalau dari depan tuh Gus Miftah, rambutnya kayak Iya. gimana gitu gagah. Tangi turu. Jujur apa? Bangun tidur. Karena tadi terawihnya kemalaman toh. Iya, 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 Pak. Pak. Orang ini tadi orang mana katanya? Ini Sidoarjo, 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 Pak. Pak. Sidoarjo. Lawang tonggoku. Saya itu kaget. Nah, saya kan, koordinatornya mana Bu? Saya. Loh, ini beberapa episode kok terus ya? Ini jamaahnya ini Iya, Pak. Iya. namanya MPS. Apa itu? Apa itu? Majelis Pemburu Sembako. Ketuanya namanya Trinarni. Nah, kita kembali berbicara soal sodako. Jadi, dalam ayat lain, Allah menyampaikan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirra wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya bilail di malam hari, wan nahar siang hari, sirron sembunyi-sembunyi, wa alaniyah terang-terangan. Kalau menggunakan kaidah ayat 274 surat Al-Baqarah ini, maka cara bersedekah itu caranya. Ini nggak berbicara niat, tapi cara. Caranya itu ada 4. Boleh malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi, terang-terangan.
Nah makanya kalau saya biasanya saya siasati begini. Kalau saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan dalam 4 cara. Yang 250.000 saya sedekahkan malam hari, 250.000 siang hari, 250.000 sembunyi-sembunyi, 250.000 terang-terangan. Jadi ini boleh. Ibu-ibu malam-malam sedekah boleh, siang boleh, sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Yang enggak boleh itu adalah sembunyi-sembunyi enggak sedekah, terang-terangan cangkemnya cerewet. Lah ini enggak boleh. Ini. Kalau kamu biasanya gimana, Dok? Saya nggak sedekah, Pak. Loh, Karena dia memang enggak wajib disedekahi. kamu gak sedekah, yang sedekah siapa? Istri saya. Wah, berarti Loh, nanti bahkan pemberian suami kepada istri itu bisa bernilai sedekah. Gitu ya, Pak? Iya. Karena sedekah itu yang paling bagus sebenarnya untuk siapa? Untuk orang terdekat. Jadi kalau kita punya keluarga yang masih miskin, masih kekurangan, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah. Jangan sampai yang jauh disedekahi, yang dekat malah tidak disedekahi. Lah, kenapa kemudian hari ini ditekankan kepada persoalan yang lebih senyap? Karena biasanya orang yang mau sedekah ke mereka yang jauh, itu karena konten, karena posting. Apalagi sekarang ini trennya mau sedekah nunggu viral. Nah, sudah viral baru kemudian pada sibuk sedekah karena cari muka. Makanya kalau kamu berangkat ke studio, tolong mukamu di bawah. Kenapa, Pak? Sehingga kalau syuting tidak sibuk cari muka. Makanya tadi basisnya itu ketinggalan, kenapa? Karena baru cari muka. Ingat ya, kalau bekerja tolong mukanya di bawah. Sehingga kalau kerja tidak cari muka. nanti kalau bawa nggak usah keliru, punyaku kamu pakai. Wah. Jadi boleh terang-terangan, boleh sembunyi. Tetapi kemudian kalau kembali mengacu ke Al-Baqarah 271, itu lebih diutamakan disembunyikan. Sembunyi itu cara kita, cara memberikannya. Memangnya saya memberikannya ke masjid. Saya sedekah ke masjid 1 juta. Memberikannya sembunyi. Tapi sekali lagi, nggak boleh kemudian caranya ditulis hanya sekedar hamba Allah. Ini nanti akan membuat bingungnya pertanggungjawaban. Bingungnya LPG. Karena bedanya zakat sama sedekah sunnah itu apa? Kan sedekah itu ada 2, Le. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu bentuknya apa? Zakat. Kalau sunnah itu yang jenengan pergi ke masjid, kemudian ada kotak infak, nyemplungi, ngasih itu, atau di jalan ngasih orang, itu sedekah sunnah. Tapi kalau kemudian itu niatnya zakat mal, ibu-ibu di lampu merah umpamanya. Kok ada orang minta-minta, kemudian diniatkan mengeluarkan zakat mal. Itu nggak boleh cuma dikasih, harus ada akad. Mas, ini zakat malku ya. Karena kalau zakat yang sifatnya wajib seperti zakat ini akadnya ini harus jelas. Kalau cuma saya ngasih kayak jukluduk tadi itu segera sedekah itu nggak pakai akad nggak apa-apa, nyodok sedekahku gitu nggak apa. Bahkan nggak ngomong, kan udah pun di matamu. Apa undi loh. Serupamu kayak kotak infak. Jadi kalau segera ngasih umpamanya, kita ngasih produser, nyoh. Produser kayaknya belum pernah dikasih ya? Belum, Pak. Enggak usah aja deh. Katanya Nanda nanti produsernya galak. Iya. Ada produser di tali kawat. Apa Kamu itu, Pak? produser apa malaikat? Yeay. Semuanya ngatur-ngatur kok. Break. 4 menit. Itu tanggung jawabnya, Bang. Oh, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya Ya. gitu. Bukan karena dia galak ya? Betul. Enggak, nanti kalau dilepas Makanya jadi kalau kamu besok kalau menikah jangan sama produser. Kenapa, Kenapa? Bang? kakek yang diatur kamu. Jam 8 masuk kamar. Jam 9:30 break. Jam 10 keluar. Mas, break. Begitu udah sama-sama capek, closing. Bangun tidur langsung lagi. Apa? You opening. yang seneng anak-anak band. Kenapa, Pak? Walaupun nikahnya sama produser, Iya. yang seharusnya itu kan internal, bandnya tetap suruh ngiringi. Musik. Seram bayangke aku. Masa ya berdua sama pasangan di kamar diringi live musik lah ya. Asik.
Syahdu. Sahdu. Belum sampai terjadi apa-apa udah ketiduran. Nah kemudian soal, saya ulangi ya Bu ya. Jadi kalau itu zakat mal, itu akadnya harus jelas. Harus disampaikan. Kayak umpamanya setiap bulan puasa itu kan kita ngumpulin anak-anak yatim di sini. Saya bilang sama istri, ini sedekah apa zakat mal? Bedanya apa? Kalau sedekah, kita ngasih anak-anak yatim itu nggak perlu kita sampaikan ini apa. Cukup dikasih saja. Tapi kalau zakat mal, ketika memberikan atau diumumkan bahwa santunan hari ini kami ambilkan dari zakat mal. Makanya ibu-ibu, sekali lagi jangan memberi atas nama hamba Allah. Jadi pemberinya harus jelas, penerimanya juga harus Jelas. Kadang-kadang juga begitu, tulis hamba Allah diumumkan di mimbar. Ya. Atas nama Nanda 1 juta, atas nama Klidik 2 juta, atas nama hamba Allah 100.000, langsung hamba Allah saya, ya berdoa, pamer. Maka kategori keikhlasan itu sendiri sebenarnya adalah bukan masalah ditampakkan atau tidak, tapi kembali kepada niat. Tapi memang kalau kemudian kita bisa menyembunyikannya dan bisa menjaga niat itu jauh lebih baik. Akan ada satu hadis yang akan saya sampaikan setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sab'atun yudhillihimullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana golongan tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la lama shimaluhu matung fiku yaminuhu. Salah satu golongan yang akan mendapatkan pelindungan dari Allah di hari kiamat siapa? Seseorang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga seolah-olah tangan kirinya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, walaupun sekarang saya itu kampanyenya begini, kalau hadisnya kan, kalau bisa tangan kanan kamu bersedekah, tangan kiri kamu tidak melihat. Itu benar. Kalau saya tak lanjutkan begini, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Itu artinya apa? Yang memberi tidak hanya tangan kanan, tangan kiri juga ikut diajak. Karena kan sekarang begini, yang menjadi problem itu adalah di era medsos ini, itu lebih didahulukan postingnya daripada memberinya. Mau buka puasa ke panti asuhan, wah, bikin status. Panti asuhannya difoto, di video, bikin status. Membersamai anak yatim rasanya adem. Kamu itu sebenarnya ngasih makan anak yatim apa nebeng sama anak yatim. Jadi belum memberi tapi sudah diposting. Kan kita sering ya, ibu-ibu kalau bikin status itu malam-malam tahajud yuk. Kalau niatnya ngajak orang lain bagus. Tapi kalau niatnya hanya sekedar foto tasbih sama sajadah kan sering tuh. Tasbihnya difoto di atas sajadah, kemudian captionnya apa? Setelah curhat sama yang di atas rasanya adem. Jadi lebih lama nulis captionnya daripada sujudnya. Sambil mikir. Kamu tahu nggak ciri-ciri perempuan seperti itu apa? Itu gimana Pak? Jilbabnya coklat. Nah, ini coklat semua loh, Pak. Hah? Coklat semua loh. Oh ini coklat apa ini? Oke. Kok saya hitam ya?
Saya lihat jilbabnya hitam juga. Oh, kacamataku sing ireng. Jadi yang poinnya adalah ikhlas lebih penting daripada terlihat. Terlihat boleh selama menjaga niat. Kemudian apa? Amal rahasia ini menjaga hati dan riya. Jadi bedanya riya dengan sum'ah itu apa, Bu? Kalau riya itu memperlihatkan amal dengan tidak bisa menjaga niat. Sementara sum'ah itu adalah membicarakan amal supaya orang lain dengar. Jadi umpamanya dari sini Ibu syuting, wah diomong-omong ke. Saya kemarin syuting loh, pas syuting itu kan kita nyewa bis. Lah itu temanku itu nggak kuat bayar, yang bayari saya. Wah. Jadi di grup juga begitu. Tahu nggak kemarin yang bayarin Butri itu saya. Wah. Mentang-mentang ketua pengajian tapi nggak mau bayar. Pansan gemuk karena uangnya untuk beli makan terus. Gitu. Yang suruh bayar siapa? Itu yang badannya kecil. Makanya ngenes. Jadi sum'ah itu apa, Bu? Memperdengarkan amal. Sedekahnya sudah setahun yang lalu masih diomong ke terus supaya orang tahu. Itu namanya sum'ah. Kalau memperlihatkan amal kemudian pengen dipuji orang itu namanya riya. Ya. Jadi ada riya, ada sum'ah. Kadang yang paling sering posting itu justru yang paling butuh pujian. Tapi kita juga tidak boleh menduga-duga. Gitu loh. Makanya dulu ketika Mas Ivan Gunawan itu membuat masjid di Afrika Selatan. Yeah. Dia kan posting di Bali. Sedekah kok diposting. Gitu. Saya tanya, Mas Igun, niat kamu sedekah itu apa waktu itu? Dia jawab, niat saya sedekah itu yang pertama, itu khalus surur. Sebagai bentuk rahasia, rasa bahagia saya. Kemudian yang kedua, siapa tahu banyak selebritis lain yang tertarik untuk bangun masjid seperti ini. Bu, salah nggak, Gus? Enggak salah. Kalau seperti itu niat kamu, justru harus kamu posting. Justru harus kamu posting. Ayo, kalau sekarang kemudian setiap kali memberi harus nggak boleh ditampakkan. Berarti dari episode awal saya ngasih kamu. Itu produsernya yang gemoy itu harus ngedit dong. Gambar yang tadi saya yang ngasih memberi. kamu harus dibuang. Iya. Harus dibuang. Kan juga harus seperti itu pemahamannya. Lah, justru kemudian yang menarik itu adalah pemberi sodakohnya ini diam-diam direkam oleh orang-orang yang pengen kemudian ikut idkhalus surur. Sehingga kemudian apa? Yang posting bukan yang bersangkutan, tapi orang lain. Katakanlah, saya ngasih undian umroh ke jamaah. Yeah. Nah, kan ibu-ibu ini sering ikut pengajian. Amin. Ya. Ibu-ibu ambil videonya kemudian posting. Captionnya apa? Jangan kok captionnya begini, mudah-mudahan bulan depan yang dapat saya. Itu mental miskin. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi tiket umroh seperti Gus Miftah. Yang menjadi problem kita hari ini itu apa? Kalau kemudian ada orang berbagi, orang kaya atau orang punya duit berbagi. Ini yang melihat kadang-kadang mengatakan apa? Gus saya belum. Itu mental miskin. Seharusnya apa? Ya Allah, jadikanlah saya pemberi seperti dia. Itu mental kaya. Coba ibu-ibu selama ini, kalau ada orang memberi, biasanya sikapnya apa? Minta dibagi atau berdoa? Minta dibagi. Jadi kalau ada orang memberi itu harus begini, ya Allah, saya juga pengen engkau titipi seperti dia, sehingga kelas saya ini pemberi bukan penerima. Karena saya meyakini menerima itu nikmat. Memberi itu jauh lebih nikmat dan puncak kenikmatan itu adalah ketika kita bisa melupakan pemberian kita kepada orang lain. Jadi saya ngasih sesuatu kepada Joho Kluthuk, suatu saat ketemu, Bah terima kasih ya bantuannya dulu, gara-gara Abah bantu saya bisa bikin bisnis. Tapi saat dia ngomong seperti itu saya sudah lupa, itu keren. Makanya bagi saya memberi itu ikhlas, tidak ikhlas itu gak penting, yang penting memberi. Tidak ikhlas memberi itu jauh lebih baik daripada ikhlas tapi tidak memberi. Bu, sedekah berapa dari Kotak Infak? 100.000. Ikhlas? Enggak. Kamu ikhlas enggak? Ikhlas. Sedekah berapa? Enggak memberi. Lah, itu lebih baik 100.000 tidak ikhlas daripada ikhlas tapi tidak memberi. Karena apa? Keikhlasan itu akan otomatis datang di saat kita lupa. Ketika lupa itu datang, berarti kamu ikhlas. Karena sudah tidak mengingat. Contoh, umpamanya kita habis makan sate. Orang ikhlas itu seperti orang BAB.
Begitu habis makan sate kok kemudian kita BAB, itu nggak mikir lagi. Aduh maneman, baru makan sate kok dikeluarkan. Malah difoto dulu ya. Enggak seperti itu. Begitu keluar ya sudah, nggak diingat-ingat lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan balik lagi di mana ibu-ibu? Sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Jadi poinnya yang perlu diingat-ingat itu, menerima itu nikmat, memberi jauh lebih nikmat. Dan puncak kenikmatan itu adalah ketika kita mampu memberikan melupakan pemberian kita kepada orang lain. Itu keren. Mbak makasih ya, ini ben jilbab yang kamu belikan loh. Kapan toh? Itu keren. Jangan kok malah, oh iya kalau kamu nggak tampilkan jilbab, kamu nggak akan jilbaban. Itu saya itu. Tapi makasih loh, kita sama Abed kasih sepatu, makasih. Masih rencana tapi. Masih rencana. Wis jenenge Abah sing ngene. Bukan lupa. Iya. Kapan aku? Padahal sumpah memang rencana saya tidak membelikan. Ya Allah, kamu berharap. Tidak, itu namanya toma. Toma itu ngarep-ngarep, berharap. Gak boleh, Makanya huruf toma itu tiga-tiganya nggak ada yang bener. Tok itu bokongnya besar, badannya kecil. Mem kepalanya besar, kakinya kecil. Yang paling bahaya huruf ain. Mulutnya besar, perutnya besar. Itu orang toma. Kamu tuh nggak dengar. Makanya bisa dipastikan ibu-ibu yang badannya kecil itu mungkin nggak toma dia itu. Makanya kecil terus. Orang tuh lebih baik memberi daripada menerima. Kamu malah ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep, menerima itu nikmat. Nikmat, yang memberi lebih jauh nikmat. Lebih baik memberi. Sepatunya ukuran pinten jenengan, Mbah? Lah gayamu. Tanya, kan dia cuma tanya. Dia cuma tanya. Kalau saya jawab ukurannya sama dengan dia, langsung sepatunya Abah diambil. Pinter ya kali ini. Karena akalnya seperti itu dia itu. Kan kelihatan wajahnya kayak kaos kaki. Ada pertanyaan dari ibu-ibu silakan. Silakan ya ibu, sebelah kanan dulu. Wajahnya kayak kaos kaki, ambune gitu loh kaos kaki. Lah makanya saya bilang kaos kaki karena baunya itu loh. Mentang-mentang mau puasa udah mulutnya bau. Ibu. Saya mau tanya Gus. Tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya Tri Narni ya ini. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ada pertanyaan kecil sedikit Gus. Kecil. Sedikit. Orangnya besar pertanyaannya kecil. Kamu tahu nggak? Apa? Statusnya Putri ini kayak Nanda. Kok Abah tahu? Ya tahu. Ya tahu dong. Wong itu Mbak Ibunda. Tentang beramal tadi. Yang beramal itu lebih baik yang kita sembunyikan atau kita beramal yang diperlihatkan kepada orang banyak dengan tujuan. Ada tujuannya untuk memotivasi orang lain supaya ikut beramal. Ini lebih baik kita sembunyikan atau yang kita perlihatkan, tunjukkan. Ngoten mawon. Iya. Sidoarjo yo. Sidoarjo. Putri, matur nuwun Putri. Makasih Putri. Putri toh, saya itu Putri toh, Bu. Nggih, Putri Ani. Tri itu 3. Ani itu namanya. Narni kok orang Trinarni ya. Wah, nada iso Ani. Putri Narni kok. Saya muni contongmu. Lebih baik mana? Dua-duanya baik. Asalkan bisa menjaga niat.
Karena sekali lagi Imam Al-Ghazali menyampaikan, kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Jadi begini, kita sendiri yang melihat orang posting sodakoh itu jangan bersuudzon. Kan rata-rata kalau kita itu salah satu yang menghambat rezeki kita, kenapa kok rezeki kita itu mampet? Selalu saja kita mengedepankan suudzon. Kalau ada orang posting tentang sedekah, langsung komentarnya apa? Pamer, pamer. Padahal yang komen pamer itu nggak pernah Sedekah. Gitu loh. Jadi posisinya mau disembunyikan maupun diperlihatkan itu sama-sama baik selama bisa menjaga niat. Tapi kalau khawatir disusupi oleh setan supaya pamer, maka lebih baik disembunyikan alias senyap. Tapi kalau yakin niatnya benar-benar untuk syiar dan kita tidak curiga setan ikut nimbrung di situ, nah kita posting nggak ada masalah. Dengan niatan untuk syiar mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Baik. Kayak apa pas kejadian musibah banjir di Sumatera. Kan saya ditanya wartawan, Gus minta mau ke Sumatera? Iya. Sedekah berapa Gus? Mau bantu berapa Gus? Saya bilang saya bantu 1 miliar spontan. Orang komentarnya di medsos apa? Sedekah kok ngundang wartawan? Saya nggak ngundang, ngapain saya ngundang wartawan? Bahwa wartawan mendatangi saya, iya. Tapi saya nggak pernah ngundang wartawan. Nah, tapi dengan hal seperti itu juga ujian bagi pemberi sedekah. Apakah sudah dinyinyiri seperti itu tetap istiqomah untuk bersedekah? Yang kalah itu ketika kita dinyinyiri, ya sudahlah kalau begini mendingan saya nggak usah sedekah, mendingan saya nggak usah bantu. Disitulah setan menang. Setan tuh menang bagi para yang melihat postingan itu tatkala kita mampu posting yang positif. Ketika kita ketika kita komentar yang positif. Ketika melihat postingan sedekah Anda komentar negatif berarti Anda kalah sebagai netizen. Dan sebagai pemberi sedekah kita kalah manakala gara-gara dikomentari jelek kemudian kita tidak sedekah. Itu Bu Tria. Ayo sebelah sini. Monggo Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Jenengan ya. Ya, Assalamualaikum. Suaranya tuh halus. Halus. Halusnya nggak apa-apa, endingnya yang nggak enak. Ya. Assalamualaikum apa? Abah, Itu karakter. Gitu. Full senyum ya. Abah saya mau tanya. kalau Namanya so- siapa Ibu? Ibu ini belum tanya saja sudah ngasih pahala loh. Kenapa? Karena gara-gara pembawaannya kita semuanya ikut bergembira. Karena memberikan kebahagiaan bagi orang lain itu Amin, adalah amin. sedekah. Ya kenapa dia sedekahnya dengan cara seperti ini? Ya Kenapa? mampunya itu. Bu siapa namanya? Harjayanti Ningsih, Abah. Harjayanti. Ningsih. Ningsih. Bu ini kayak bojoku nih. Ya bener. Saya mau tanya Abah, kalau sedekah subuh itu termasuk amal yang tersembunyi apa enggak? Terus yang selanjutnya ada niatnya enggak Abah? Hanya itu aja Oke. yang saya sampaikan. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ningsih, Waalaikumsalam. terima kasih Bu Ningsih. Uniki. Ada kitab namanya Wasiyatul Mustafa. Jadi begini, kenapa kita itu sodako harus sepagi mungkin? Ternyata dalam hadis itu disebutkan, sodako semakin pagi itu semakin baik. Karena bisa jadi Allah itu menurunkan balak di siang hari, itu bisa tertolak dengan sedekah yang dibagikan di pagi hari. Yang tadinya Allah mau memberikan musibah, kan as-sodaqah itu tutfaul bala. Sodaqah itu nolak bala. Lah keuntungan orang yang memberi sodaqah di pagi hari itu bisa jadi hari itu Allah akan memberikan musibah di siang hari, kemudian bisa tertolak dengan sedekah yang kita berikan di pagi hari. Makanya sodaqah subuh itu keren. Pertanyaannya, apakah sodako subuh itu termasuk sembunyi-sembunyi? Walaupun di pagi hari buta, kemudian diambil video, diposting, ya walaupun itu pagi hari tetap saja itu terang-terangan. Mau diberikan di siang hari, tapi nggak ada kamera, nggak ada postingan, itu juga termasuk sembunyi-sembunyi. Tapi memang sedekah di pagi hari itu ada keunggulannya tadi itu. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa disebutkan, bersegeralah kamu memberikan sodakoh. Terutama di pagi hari.
Karena bisa jadi siang itu Allah akan memberikan musibah, akan memberikan bala, tetapi tertolak dengan sedekahmu di pagi hari. Itu yang dimaksud dengan as-sodaqatu tudfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menolak bala. Terus. Kamu duwe pertanyaan Ra. Dulu ada cerita ada cerita zaman Nabi Sulaiman. Nabi itu kan yang bisa ngerti bahasa hewan itu kan hanya Nabi Sulaiman. Jadi dia ngerti bahasa burung, macam-macam itu dia ngerti. Sekarang juga ada lah itu yang bisa bahasa hewan. Wa makoli rahmatan. Itu katanya ngerti bahasa hewan, saya nggak ngerti itu. Wa makoli. Ternyata artinya itu apa? Tukang bahasa telat itu artinya itu ternyata. Jadi ada burung itu protes kepada Nabi Sulaiman. Gara-gara apa? Burung ini membuat susuh ya apa ya? Sarang. Di pohon yang pohon ini tumbuh di halaman orang miskin. Ternyata burung ini punya telur. Telurnya ada beberapa, diambil satu oleh Yang milik. si miskin ini. Kemudian si burung ini protes sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya protes. Itu orang itu kenapa ngambil telur saya? Saya nggak terima. Kemudian si miskin dipanggil sama Nabi Sulaiman. Kenapa kamu ngambil telurnya burung ini? Untuk memberikan makan anak saya, wahai Nabi Sulaiman. Ya udah, tapi jangan kamu ulangi ya. Nggih. Besoknya masih diulangi lagi. Ambil dok itu lagi. Diambil lagi telurnya itu, bukan dok, telur. Telur. Burungnya kembali protes. Nah, gara-gara protes si miskin kembali dipanggil sampai 3 kali, Bu. Ngambil telur. Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau kamu sekali lagi ngambil telur, kamu akan dilaknat oleh Allah. Nah, yang keempat kalinya si miskin ini mau naik ke atas. Allah sudah mengirimkan malaikat untuk menyiksa dia, untuk menghukum dia. Ternyata apa? Di bawah itu ada pengemis. Minta-minta kepada tuan rumah si miskin ini. Dia ingat bahwa dia mempunyai sesuatu di sakunya. Di celananya. Lah, barang itu satu-satunya yang dia miliki. Karena ada orang minta di bawah, kemudian apa? Dia turun nggak jadi ambil telurnya burung ini. Padahal di atas itu sudah ada malaikat yang akan menyiksa dia. Gara-gara sudah sekian kali mengambil telurnya burung. Akhirnya dia turun. Dan paring-paring kata orang Jogja. Akhirnya apa yang dia miliki di saku celananya itu diberi. Gara-gara itu burungnya ini protes kepada Nabi Sulaiman. Loh, kenapa orang itu nggak jadi disiksa? Ternyata pemberian dia kepada kepada pengemis ini yang menyelamatkan. Kalau seandainya dia tidak turun, tidak memberikan sedekahnya kepada si pengemis ini, niscaya dia akan naik dan di atas dia akan disiksa oleh para malaikatnya Allah. Malaikat ini kemudian terlempar jauh dari pohon itu gara-gara apa? Pemberian sodakoh yang kecil itu kepada pengemis dari si miskin ini. Sehingga malaikat penyiksanya ini kemudian terlempar jauh. Itu gara-gara apa? Sodakoh. Begitu dahsyatnya, Bu. Makanya saya itu risih ya kalau lihat kenapa kok saya itu selalu membawa uang cash. Saya dulu di daerah PIK, saya ada teman dengan teman-teman di PIK itu. Begitu Jumatan kan saya bawa uang, saya itu kebiasaannya di tas itu selalu bawa uang cash banyak. Teman-teman saya bilang begini, Gus ngapain sih bawa uang cash? Toh sekarang apa-apa semuanya serba bisa cashless. Cukup gesek, cukup pakai kartu dan lain sebagainya. Nah di tengah jalan habis Jumatan, di Jakarta itu kan biasa, masjid-masjid itu kalau habis Jumatan banyak peminta-minta itu. Akhirnya bener, ada puluhan peminta-minta di situ, saya ngambil uang dari tas kemudian saya bagi. Saya bilang sama teman-teman saya, coba kamu lihat. Kalau hari ini kita nggak bawa uang cash, kamu cuma bawa kartu. Apa mukanya pengemis itu kamu gesek pakai kartu. Maka dalam satu sisi cashless itu bagus, tapi dalam sisi yang lain itu kurang bagus menurut saya. Terutama dalam konteks keindonesiaan. Beda lagi di Paris. Di Paris itu peminta-minta sudah menggunakan ini apa namanya untuk alat gesek itu namanya apa? Bukan kiris. EDC. Apa? EDC. Jadi saya tuh kaget di Paris ada orang ngamen, kemudian dia membawa ini kartu geseknya itu. Jadi kita bisa nominalnya 1.000 atau 2.000 atau 100.000 itu digesek. Wah, ini ngeri sekali nih pengemis sudah pakai kartu kredit. Kris nggak ada. Tapi kalau di Indonesia itu belum seperti itu. Jadi saya ketika konteks bersedekah lebih baik kemana-mana membawa uang cash. Saya itu kalau jalan pagi, itu kok lihat pemulung di jalan,
Kok saya hanya lewat berlalu tanpa memberi itu rasanya berdosa. Kok di jalan ada ibu-ibu gendong anaknya, dia seorang pemulung, seorang pengamen. Kok kita tinggalkan saja tanpa memberi, itu sudah ada perasaan berdosa. Kok ya kebangetan toh mif, uang kamu untuk apa? Ada orang seperti itu kesempatan kamu mendapatkan pahala. Kesempatan kamu dijauhkan dari bala, kenapa tidak kamu kasih? Pasti biasanya saya kembali untuk memberi. Itu kembali kepada kebiasaan. Karena memang perbuatan baik itu perlu dibiasakan. Maka untuk itu siapapun yang bersedekah mau baik terang-terangan maupun tersembunyi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadi an adai fardi sahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energi untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan juga terima kasih ibu-ibu yang hadir Dari pada pagi hari. Darjo. Sidoarjo, terima kasih. Terima Mudah-mudahan kasih. amal ibadah ibu-ibu di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa ya setiap harinya di jam yang sama mumpung sebelum lebaran. Jangan lupa download video dan juga saksikan kami melalui jaktv.com. Saya Nana Desita dan juga Dua Jo. Jumpa lagi besok di acara apa? Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Maula